Wahai kamu yang terpilih, bukti akhirnya berbicara, dan keadilan kini berpihak kepadamu. Sebuah pengungkapan yang begitu nyata akan segera mengejutkan seluruh komunitas ini. Catatannya jelas, waktunya tepat, pertanggungjawaban akan datang. Namamu tetap bersih, dan jalan hidupmu kini diakui secara terbuka. Coba bayangkan, seseorang yang sedang menyusun puzzle selama berbulan-bulan. Sebagian besar potongan sudah terpasang, tapi ada bagian-bagian penting yang hilang. Mereka bisa melihat sebagian gambarnya, tapi tidak secara utuh. Jadi, mereka mulai menebak-nebak. Mereka membuat asumsi. Mereka mengisi kekosongan itu dengan imajinasi dan gosip, serta cerita apapun yang terdengar masuk akal berdasarkan sedikit hal yang mereka lihat. Mereka meyakinkan diri sendiri bahwa mereka memahami gambaran lengkapnya. Mereka menceritakannya kepada orang lain dengan penuh percaya diri dan mengambil keputusan berdasarkan pemahaman yang tidak lengkap itu. Lalu, suatu hari, potongan terakhir itu jatuh tepat di tengah-tengah semuanya. Tiba-tiba, seluruh gambaran itu berubah total. Apa yang dulu mereka anggap sebagai kekacauanmu ternyata adalah bukti dari strategimu. Apa yang tampak seperti kegagalanmu ternyata adalah catatan tentang ketangguhanmu. Apa yang mereka artikan sebagai kelemahan sebenarnya adalah caramu memilih untuk menahan diri daripada membalas dendam. Informasi yang hilang itu mengubah segalanya. Sekarang, mereka sedang menatap siapa dirimu yang sebenarnya. Menyadari bahwa mereka telah menghancurkan sesuatu yang berharga hanya berdasarkan cerita yang tidak pernah benar. Inilah momenmu, wahai yang terpilih. Kamu bukan lagi berada di fase di mana kamu harus meyakinkan siapapun. Kamu berada di fase di mana kebenaran yang akan bekerja untukmu. Orang-orang yang dulu menertawakanmu kini harus memeriksa diri mereka sendiri. Mereka yang menyebarkan kebohongan sedang melihat kredibilitas mereka hancur. Mereka yang dulu menutup pintu untukmu tiba-tiba kembali mengingat namamu. Tapi inilah bagian yang paling menghancurkan mereka. Mereka tidak hanya melihat kesalahan penilaian mereka tentangmu, tapi mereka juga melihat apa yang seharusnya bisa terjadi jika mereka membuat pilihan yang berbeda. Kerjasama yang seharusnya bisa mengangkat semua orang. Hubungan yang seharusnya bisa menjadi legendaris. Peluang yang seharusnya bisa mengubah segalanya. Kamu menawarkan itu semua sepanjang waktu, tapi mereka terlalu sibuk mempercayai fiksi, sehingga tidak mengenali hal nyata yang berdiri tepat di depan mereka. Orang-orang yang memiliki kekuasaan, orang-orang yang bangga karena merasa tidak pernah bisa dibohongi. Orang-orang yang mengaku bisa membaca siapapun mereka semua, telah tertipu, dan mereka harus menghadapi kenyataan itu sekarang. Ini bukan sekadar orang asing. Mereka adalah orang-orang yang dulu kamu harapkan restunya. Para pemegang kunci yang seharusnya bisa membukakan pintu. Para pemberi pengaruh yang seharusnya bisa memperkeras suaramu. Mereka membiarkanmu terkunci di luar karena seseorang memberi mereka sebuah cerita, dan mereka menelannya menti-menta tanpa bertanya sedikit pun. Dokumen-dokumen kini mulai muncul dan menceritakan narasi yang sama sekali berbeda. Saksi-saksi mulai berbicara. Mereka yang sebelumnya tidak diizinkan untuk bersuara. Urutan waktu sedang diperiksa kembali dan mengungkap semua kebohongan. Konteks mulai terungkap dan mengubah segalanya. Orang-orang berpengaruh ini menyadari bahwa mereka telah dimanipulasi oleh seseorang yang tahu persis cara memanfaatkan kelemahan mereka. Seseorang yang memahami prasangka mereka dan mengeksploitasinya. Seseorang yang mengubah mereka menjadi senjata untuk melawanmu tanpa mereka sadari. Saat ini, seseorang sedang memeriksa kembali setiap interaksi yang mereka lakukan denganmu. Setiap kali mereka mengabaikanmu, setiap peluang yang mereka tolak, setiap momen di mana mereka lebih memilih percaya pada kata-kata musuhmu daripada kata-katamu, dan dampaknya sangat memukul mereka sekarang. Kamu tulus sepanjang waktu. Energimu nyata, niatmu murni. Tapi mereka membuangmu karena mereka membiarkan orang lain yang berpikir untuk mereka. Itu bukan sekadar kesalahan, itu adalah penyingkapan karakter. Dan mereka melihatnya sekarang. Mereka mengerti bahwa orang yang perlu dipertanyakan bukanlah kamu, melainkan diri mereka sendiri. Bagaimana mungkin mereka melewatkan ini? Bagaimana mungkin
mereka menjadi alat dalam agenda orang lain. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak memiliki jawaban yang nyaman. Orang-orang yang menyusun kebohongan ini juga sedang terekspos, tidak secara diam-diam, tidak secara halus, tapi secara publik. Metode mereka terungkap, motivasi mereka diperiksa, dan apa yang ditemukan semua orang adalah persis seperti apa yang sudah kamu ketahui. Orang-orang ini digerakkan oleh rasa iri yang murni. Mereka melihat sesuatu dalam dirimu yang tidak bisa mereka akses dalam diri mereka sendiri. Mereka mengenali potensimu, dan alih-alih merayakannya, mereka mencoba menghancurkannya. Mereka memberitahu dunia bahwa kamu tidak benar, padahal kamu sedang di rumah membangun visimu. Mereka mengklaim kamu mencuri peluang, padahal kamu mendapatkan segalanya melalui kerja keras. Mereka melukiskanmu sebagai orang yang kejam, padahal kamu sedang menunjukkan kebaikan yang tidak pernah layak mereka terima. Mereka menggambarkanmu sebagai orang yang tidak stabil, padahal kamu adalah orang yang paling tenang di ruangan itu. Dan mereka melakukannya dengan keyakinan yang begitu kuat, sehingga bahkan orang-orang yang cerdas pun mempercayai mereka. Tapi sekarang tirainya sedang ditali. Sang dalang berdiri di sana tanpa perlindungan, dan setiap orang yang menari mengikuti irama itu menyadari bahwa mereka telah dipermainkan. Dengarkan apa yang terjadi di lingkunganmu saat ini. Orang-orang sedang melakukan percakapan pribadi yang tidak akan pernah mereka lakukan di depan umum. Mereka membandingkan catatan. Mereka berbagi tangkapan layar yang mereka simpan. Mereka mengeluarkan bakti-bakti yang mereka simpan karena ada sesuatu yang terasa aneh, bahkan sejak dulu. Buktinya terus bertambah dengan cara yang tidak pernah diantisipasi oleh penuduhmu. Kamu tahu, mereka pikir mereka mengendalikan narasinya sepenuhnya. Mereka percaya setiap saksi ada di pihak mereka. Mereka berasumsi setiap dokumen mendukung versi mereka. Tapi bukti punya cara untuk bertahan hidup. Bahkan ketika orang mencoba menguburnya, ada pesan teks yang membantah urutan waktu yang mereka presentasikan. Email muncul menunjukkan bahwa kamu berada di tempat lain sepenuhnya. Catatan bank bermunculan membuktikan bahwa kamu tidak mungkin melakukan apa yang mereka klaim. Rekaman keamanan muncul menangkap kebenaran yang mereka coba sembunyikan. Pernyataan saksi datang dari orang-orang yang dulu diam karena takut, tapi akhirnya berani bersuara. Setiap potongan bukti meruntuhkan kasus yang mereka bangun melawanmu, bata demi bata, dan orang-orang melihat ini terjadi secara nyata. Mereka melihat bukti yang tidak bisa dibantah, tidak bisa dijelaskan, tidak bisa diputarbalikkan menjadi hal lain. Fakta-fakta itu berdiri tegak dan berbicara lebih keras daripada kebohongan manapun. Yang menarik adalah betapa banyak orang di sekitarmu yang menyimpan bukti tanpa mereka tahu alasannya. Mereka mengambil tangkapan layar percakapan karena ada sesuatu yang terasa salah. Mereka menyimpan dokumen karena intuisi mereka menyuruhnya. Mereka merekam interaksi karena mereka merasakan ada penipuan, meskipun mereka tidak bisa menyebutkannya saat itu. Orang-orang ini maju sekarang, bukan karena mereka ingin perhatian, tapi karena hati nurani mereka tidak membiarkan mereka diam lagi. Mereka membawa bukti yang menghancurkan narasi palsu itu sepenuhnya. Bukti-bukti ini tidak hanya datang dari satu sumber. Mereka muncul dari berbagai arah secara bersamaan. Rekan profesional menyajikan dokumentasi yang membantah kebohongan. Anggota keluarga berbagi pengamatan yang membuktikan karaktermu. Teman-teman mengungkapkan percakapan yang menunjukkan niat tulusmu. Bahkan orang asing yang menyaksikan kejadian tertentu melangkah maju dengan cerita mereka. Gabungan dari verifikasi independen ini menciptakan kasus yang tak terbantahkan. Penuduhmu tidak bisa mengklaim adanya bias ketika bukti datang dari orang-orang yang tidak saling berhubungan satu sama lain. Mereka tidak bisa mendebat adanya konspirasi ketika sumbernya benar-benar independen. Mereka tidak bisa mengabaikannya sebagai kebetulan ketika polanya begitu jelas. Komunitas ini sedang mengalami kesadaran kolektif bahwa mereka tidak hanya mempercayai kebohongan, tapi mereka ikut serta dalam pembunuhan karakter yang sistematis berdasarkan bukti buatan. Dan kesadaran itu
menciptakan pergeseran besar dalam cara orang memandang kebenaran, bukti, dan tanggung jawab untuk menyelidiki sebelum menghakimi. Pemulihan namamu bukan hanya sekadar membersihkan namamu, ini mengubah seluruh budaya di lingkunganmu. Jika pesan ini menyentuh hatimu, tandai dengan like, dan mari terhubung lebih dalam dengan subscribe agar sesama orang yang terpilih lainnya bisa menemukan kekuatan ini. Beberapa dari orang-orang ini ingin kembali padamu. Mereka datang membawa permintaan maaf. Mereka membuat janji-janji. Mereka bicara soal kerjasama Seoliola. Semua ini tidak pernah terjadi. Mereka menawarkan perdamaian. Mereka mengulurkan cawan rekonsiliasi. Mereka bersikap seolah mimpi buruk ini justru bisa memperkuat hubungan di antara kalian. Dan inilah yang tidak mereka duga. Energimu. Kamu melihat mereka kembali dengan ekspresi yang belum pernah mereka lihat di wajahmu sebelumnya. Dingin, tidak tergerak, tidak terganggu karena kamu ingat segalanya. Kamu ingat ketika mereka tertawa bersama musuhmu. Kamu ingat ketika mereka mengabaikan teleponmu. Kamu ingat ketika mereka memilih untuk percaya pada kebohongan daripada bertanya langsung kepadamu. Mereka memilih pihak mereka saat itu penting. Sekarang mereka ingin pindah tim karena mereka bisa melihat pihak mana yang menang. Itu bukan kesetiaan. Itu adalah pemanfaatan peluang. Dan kamu tidak tertarik. Kamu tidak bertahan melalui semua itu hanya untuk menyambut kembali orang-orang yang ikut berkontribusi di dalamnya. Kamu tidak menjaga integritasmu melalui penderitaan hanya untuk memberikan kesempatan kedua kepada orang-orang yang gagal pada ujian pertama. Di mana energi ini saat kebohongan itu menyebar? Di mana dukungan ini saat kamu membutuhkannya? Mereka diam saat itu. Kamu diam sekarang, dan diammu mengatakan segalanya yang perlu mereka dengar. Tidak, ini adalah caramu mengetahui harga dirimu. Ini adalah caramu memahami bahwa tidak semua orang layak mendapatkan akses kepadamu. Hanya karena mereka akhirnya tahu yang sebenarnya. Beberapa pintu tertutup selamanya. Beberapa jembatan terbakar sepenuhnya. Dan kamu merasa nyaman dengan itu karena kamu tahu sesuatu yang baru saja mereka pelajari. Kamu tidak membutuhkan mereka. Kamu tidak pernah membutuhkan mereka. Merekalah yang membutuhkanmu. Dan mereka membuang peluang itu. Itu adalah kerugian mereka yang harus mereka tanggung. Bukan masalahmu yang harus diselesaikan. Lihatlah, betapa tidak nyamannya mereka melihatmu tidak merasa gembira. Mereka mengharapkan rasa terima kasih. Mereka menduga kamu akan merasa lega karena mereka akhirnya mempercayaimu. Mereka pikir kamu akan sangat bersemangat untuk memperbaiki apa yang rusak. Tapi kamu tidak memberi mereka kepuasan itu. Kamu tidak menunjukkan rasa lega, syukur, atau semangat. Kamu hanya berdiri di sana dengan kekuatanmu, sama sekali tidak tergerak oleh perubahan hati mereka yang tiba-tiba. Dan itu membingungkan mereka. Itu membuat mereka frustrasi karena dalam pikiran mereka, mereka merasa sedang melakukan kebaikan kepadamu dengan cara kembali. Mereka merasa menjadi orang yang lebih bijak dengan mengabaikan apa yang sekarang mereka tahu adalah kebohongan. Mereka merasa memberikan anugerah dengan memberimu kesempatan lagi, tapi kamu melihatnya secara berbeda. Kamu melihat mereka sebagai orang-orang yang mengecewakanmu saat itu sangat berarti. Kamu melihat mereka sebagai orang-orang yang memilih kenyamanan daripada integritas. Kamu melihat mereka sebagai orang-orang yang mengungkapkan siapa diri mereka sebenarnya di bawah tekanan. Dan kamu tidak melupakan penyingkapan semacam itu. Kamu tidak bisa mengabaikan paparan karakter seperti itu. Jadi sementara mereka berdiri di sana dengan tangan terulur, kamu berdiri dengan tangan bersedekap. Sementara mereka bicara tentang melangkah maju, kamu mengingat bagaimana mereka melangkah mundur saat kamu membutuhkan mereka. Sementara mereka fokus pada masa depan, kamu menghormati masa lalu dengan tidak mengulanginya. Mari kita bicara tentang mereka yang mengatur semua ini. Mereka yang menyebarkan kebohongan. Mereka yang membangun posisi mereka di atas manipulasi. Orang-orang ini memanjat ke tempat mereka sekarang dengan menginjak orang lain. Mereka mengumpulkan pengaruh melalui penipuan. Mereka membangun platform mereka di atas cerita buatan. Dan sekarang fondasinya retak.
Orang-orang mulai mengajukan pertanyaan yang seharusnya ditanyakan sejak dulu. Bagaimana mereka bisa mendapatkan posisi itu tanpa kualifikasi? Bagaimana mereka membangun pengikut sebanyak itu tanpa ada isinya? Bagaimana mereka mengumpulkan kekuatan itu tanpa integritas? Jawabannya menjadi jelas. Mereka berbohong. Mereka mencuri hasil kerja orang lain. Mereka menghancurkan pesaing. Mereka memanipulasi narasi. Dan kamu hanyalah target lain dalam deretan panjang orang-orang yang mereka coba kubur. Tapi mereka salah perhitungan. Mereka berasumsi kamu sama seperti orang lain yang pernah mereka hancurkan. Mereka pikir kamu akan hancur. Mereka berharap kamu membalas dengan cara yang akan membuatmu terlihat bersalah. Mereka percaya kamu akhirnya akan jatuh mental dan memberi mereka lebih banyak peluru. Mereka salah dalam segala hal. Kamu memiliki sesuatu yang tidak bisa disentuh oleh kebohongan mereka. Kebenaran, integritas yang nyata, substansi asli bukan sekadar akting, tapi jati diri yang sesungguhnya. Mereka pikir mereka bisa mengubur itu di bawah fiksi yang banyak. Mereka percaya mengendalikan narasi cukup lama akan membuatnya menjadi kenyataan. Mereka berasumsi orang-orang tidak akan pernah repot-repot menggali lebih dalam. Dan untuk sementara waktu, strategi mereka berhasil. Pintu tertutup, peluang lenyap, hubungan berakhir. Tapi kebohongan punya tanggal kedaluarsa, kebenaran tidak. Akhirnya, topeng itu retak. Akhirnya, seseorang mengajukan pertanyaan yang tepat. Akhirnya, bukti muncul yang membantah ceritanya. Dan ketika itu terjadi, semuanya runtuh. Kamu ingin tahu apa yang benar-benar mengguncang komunitas ini sampai ke akarnya? Bukan hanya karena kebohongannya terungkap, tapi karena betapa terencana penipuan itu. Orang-orang menemukan bahwa penuduhmu tidak hanya mengarang cerita secara spontan. Mereka merencanakan ini. Mereka mengordinasikan serangan mereka. Mereka melatih narasi mereka bersama-sama untuk memastikan semua orang mengatakan hal yang sama. Bukti bermunculan yang menunjukkan obrolan grup di mana mereka mendiskusikan cara menjebakmu. Catatan rapat ada di mana mereka mengatur strategi kebohongan mana yang paling dipercaya. Rekaman suara ada di mana mereka tertawa tentang cara merusak reputasimu. Ini bukan kesalahpahaman yang lepas kendali. Ini adalah pembunuhan karakter yang direncanakan secara matang. Dan komunitas merasa sangat terpukul oleh pengungkapan ini. Gelombang kejutnya menyebar lebih jauh dari yang kamu sadari. Orang-orang mengalami momen krisis di mana mereka mempertanyakan segalanya bukan hanya tentangmu, tapi tentang kemampuan mereka menilai karakter, tentang nilai-nilai komunitas mereka, tentang sistem yang mereka pikir melindungi kebenaran dan keadilan. Karena jika kebohongan bisa menyebar sejauh ini, jika penipuan bisa berjalan sedalam ini, jika manipulasi bisa seefektif ini, apalagi yang selama ini salah mereka nilai? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan tidak nyaman yang membuat orang menjadi defensif, tapi yang lain memilih untuk menghadapi ketidaknyamanan itu. Mereka memilih untuk memeriksa segalanya, dan apa yang mereka temukan adalah bahwa bukti yang mendukungmu selalu ada di sana. Mereka hanya tidak mencarinya sebelumnya. Mereka menerima narasi yang diberikan tanpa penyelidikan. Mereka mempercayai sumber yang salah, dan sekarang mereka marah pada diri sendiri karena begitu mudah dimanipulasi. Saat ini, orang-orang yang membangun hidup mereka di atas penipuan sedang melihat dunia mereka hancur. Kredibilitas mereka menguap, pengaruh mereka mati. Orang-orang yang dulu mempercayai setiap kata mereka sekarang mempertanyakan segalanya. Dan inilah bagian indahnya, karena semua orang tahu mereka berbohong tentangmu secara khusus. Setiap klaim lain yang pernah mereka buat sekarang diragukan. Jika mereka berbohong tentang ini, apalagi yang mereka palsukan? Siapa lagi yang mereka hancurkan secara tidak adil? Berapa banyak reputasi lain yang mereka rusak demi keuntungan pribadi? Efek domino ini luar biasa. Satu kebohongan yang terungkap menciptakan pertanyaan tentang semua hal lainnya. Satu kebenaran yang terungkap membuka pintu bendungan, dan kamu menyaksikan ini terungkap dari posisi kedamaian yang sempurna. Karena sementara mereka membangun kerajaan di atas pasir, kamu membangun karakter di atas batu. Sementara mereka mengumpulkan pengikut melalui penipuan,
Kamu mengembangkan kualitas diri dalam keheningan, sementara mereka fokus untuk terlihat berkuasa. Kamu benar-benar menjadi berkuasa. Itulah perbedaan yang mereka lihat sekarang. Kamu tidak perlu berakting menjadi kuat. Kamu memang kuat. Kamu tidak perlu memalsukan integritas. Kamu menjalaninya. Kamu tidak perlu memanipulasi persepsi. Kenyataanmu sudah berbicara sendiri. Dan saat rumah kartu mereka runtuh, kamu berdiri teguh, tidak terganggu, tidak tergerak, menyaksikan karma melakukan tugasnya. Komunitas ini sedang mengalami sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kebangkitan kolektif, kesadaran massal bahwa mereka berpartisipasi dalam sesuatu yang tidak adil. Dan kesadaran itu menciptakan respons yang berbeda pada orang yang berbeda. Ada yang segera mengakui bagian mereka. Mereka datang dengan permintaan maaf yang tulus. Mereka bertanggung jawab penuh karena telah mempercayai kebohongan tanpa penyelidikan. Ini adalah orang-orang yang menghargai pertumbuhan di atas ego. Mereka merasa tidak nyaman dengan apa yang mereka pelajari tentang diri mereka sendiri, tapi mereka tetap menghadapinya. Lalu ada orang lain yang bersikap defensif. Mereka membuat alasan. Mereka mengklaim mereka tidak benar-benar percaya pada kebohongan itu. Atau mereka hanya bersikap netral. Atau mereka tidak punya semua informasi. Orang-orang ini mencoba meminimalkan keterlibatan mereka, menulis ulang peran mereka, membuat diri mereka terlihat lebih baik daripada kenyataannya. Kamu melihat semua ini dengan sangat jelas. Kamu tahu siapa yang datang saat keadaan sulit. Kamu ingat siapa yang tetap diam. Kamu punya catatan tentang siapa yang aktif ikut menyebarkan kebohongan. Keindahan dari bukti adalah ia tidak peduli dengan cerita yang direvisi. Bukti tetaplah bukti. Dan ia mengungkapkan dengan tepat siapa yang melakukan apa. Apa yang menyebabkan kejutan terbesar bukan hanya karena ada kebohongan yang diucapkan, tapi karena besarnya konspirasi tersebut. Orang-orang menyadari ini bukan hanya satu orang yang punya dendam. Ini adalah upaya terkoordinasi yang melibatkan banyak orang di berbagai lingkaran. Penuduhmu merekrut orang lain untuk tujuan mereka. Mereka memberi orang yang berbeda versi kebohongan yang berbeda. Mereka menciptakan ilusi bahwa ada banyak saksi independen. Padahal sebenarnya semuanya berasal dari sumber yang sama. Strateginya canggih, bahkan jahat. Dan itu berhasil untuk sementara waktu. Tapi sekarang, arsitektur penipuan itu sedang dibongkar. Orang-orang melihat bagaimana mereka digunakan sebagai bidak. Bagaimana kepedulian tulus mereka dijadikan senjata. Bagaimana kepercayaan mereka dieksploitasi dan mereka marah. Tidak hanya pada mereka yang berbohong, tapi pada diri mereka sendiri. Karena terjebak di dalamnya. Dengar. Kamu sudah tahu serangan itu tidak acak, dan jika kamu memperhatikan, kamu bisa merasakannya. Dinding mereka mulai merapat. Jadi, mari kita bicara tentang apa yang kita lakukan untuk menghadapinya. Itulah sebabnya saya membangun Destiny Engine. Ini menghasilkan urutan pribadi yang membantumu mengubah pengkhianatan menjadi kemenangan, mengubah isolasi menjadi kekuatan suci, dan mengubah kejatuhan mereka menjadi kebangkitanmu. Ingat siapa yang bertepuk tangan saat namamu diseret dalam lumpur. Ingat siapa yang tetap diam saat kamu membutuhkan dukungan. Teruslah mengevaluasi. Tetap waspada. Momen ini bukan tentang membuktikan bahwa kamu benar kepada semua orang yang meragukanmu. Momen ini adalah tentang kamu akhirnya menerima apa yang selalu menjadi milikmu. Validasi itu bagus. Tapi itu nomor 2, kedamaianmu, kebenaranmu, integritasmu itulah yang utama. Itulah yang kamu lindungi. Itulah yang tidak bisa diambil oleh siapapun darimu. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba. Tidak setiap orang yang kembali layak ditolak. Beberapa orang benar-benar tidak memiliki semua informasi. Beberapa orang dimanipulasi oleh seseorang yang mereka percayai. Beberapa orang membuat kesalahan jujur berdasarkan apa yang tampak sebagai bukti kredibel saat itu. Kamu harus membuat beberapa keputusan. Kamu harus memisahkan orang yang benar-benar menentangmu dari orang yang hanya disesatkan. Kamu harus mencari tahu siapa yang kembali karena mereka benar-benar menghargaimu, dan siapa yang kembali karena mereka melihat kamu menang
dan ingin berada di sisi sejarah yang benar. Disinilah kecerdasan dan ketajamanmu menjadi sangat penting. Kamu ditawarkan banyak hal saat ini. Banyak peluang, banyak orang yang tiba-tiba menginginkan perhatianmu. Tidak semuanya nyata. Tidak semuanya punya niat murni. Beberapa di antaranya hanyalah emas palsu yang menyamar sebagai harta karun asli.